kita memiliki beberapa alam. Alam ruh, alam jiwa sebelum kita diciptakan zahir melalui mani. Kemudian setelah kita menjadi manusia, berada di alam rahim. Lalu di alam rahim kita keluar di alam bumi, pindah. Di alam bumi kita dihidupkan, dibesarkan. Sampai dengan kita merantau lama. Umur kita sekarang ada yang merantaunya sudah 30 tahun, 40 tahun, abah sudah 50 tahun. Ada yang lebih dari abah 60-an, 70-an tahun sudah merantau lama di bumi. Setelah itu kita tinggalkan dunia atau bumi ini, kita pindah lagi ke alam baru yang bernama alam arwah. Pindah alam ini namanya alam arwah. Bagi jiwa syariat yang saleh, maka di alam arwah tempatnya, sambil menanti datangnya alam yang baru, yaitu alam mahsyar. Karena kita semua yang mati akan dibangkitkan kembali untuk berkumpul di padang mahsyar. Dihisap, dihitung amal perbuatan kita agar kita bisa tembus lolos ke surga atau neraka. Amal baik lebih banyak maka lolos ke surga melalui siratal mustaqim, sirat. Amal buruk maka jatuhlah di neraka. Di padang mahsyar itu semua jiwa mempertanggungjawabkan, dihisap, dihitung. Nah, sebelum masuk ke alam mahsyar, kita berkumpul di alam arwah. Ada tingkatan-tingkatannya di alam arwah. Alam arwah ada sijin dan ada iliyin. Di surat Al-Mutaffifin dijelaskan dua kitab itu, sijin dan iliyin. Kitab yang mencatat perbuatan baik dan kitab yang mencatat perbuatan buruk. Sijin itu untuk kelompok arwah yang buruk, jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa maksiat, jiwa-jiwa yang berbuat dosa. Iliyin adalah jiwa-jiwa yang baik, insyaallah. Detailnya, rinciannya adalah bahwa ketika kita meninggalkan dunia, apabila kita syariat, kita hanya mengenal Allah Tuhan kita, Nabi kita, agama kita, kitab kita, Islam ini, Al-Quranul Karim, sebatas pikiran dan otak akaliah kita sepanjang kita hidup. Maka kalau jiwa kita termasuk jiwa yang diselamatkan Allah menjadi jiwa yang saleh, maka jiwa kita ditempatkan di alam arwah yang baik. Tetapi kalau tinggi makom dan kedudukan jiwa kita menjadi kekasih Allah, maka jiwa kita ditempatkan di alam yang namanya alam syahadat. Area negeri malakut itu pertama itu dihuni oleh alamnya para wali yang disebut dengan alam syahadat. Kemudian ditempatkan kedua di alam malakut itu negerinya para malaikat, dihuni oleh para malaikat, para bidadari dan seluruh fasilitas-fasilitas malakut. Al-malakutil huwa al-malakutil nur. Disitulah ada jannah, disitulah ada nar, disitulah ada negeri langit 1 sampai negeri langit 7 dan di atas negeri langit 7. Dihuni oleh alamnya para nabi, alam iliyin, dihuni oleh orang-orang saleh. Insya Allah yang makomnya adalah makom wali ditempatkan di alam para wali, alam syahadat. Yang makomnya adalah makom nabi maka ditempatkan di alam para nabi, termasuk ahlul bait. Insya Allah dzurriyyah turunannya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ditempatkan di makomnya para nabi. Insya Allah di keluarganya nabi. Kemudian alam yang paling tinggi lagi adalah alam area negeri Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali ada amanah dari Allah, utusan Allah. Seperti Jibril, seperti Rasulullah waktu bermi'raj, itu disebut dengan alam Jabarut. Itu area dan negeri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jiwa kita yang buruk di alam yang bernama sijin itu terlampau banyak. Ada orang makan riba disiksa di situ. Sebelum sambil menanti datangnya kiamat, sama seperti kita yang hidup ini sambil menanti datangnya kiamat sebelum kita tinggalkan bumi. Mereka pun begitu, sambil menanti datangnya kiamat, disiksa sepanjang itu. Di alam itu. Di alam itu sudah terjadi siksaan. Yang berdosa ini, yang bermaksiat ini. Yang berzina ditempatkan di dalam kendi. Di dalamnya besar, tutupannya itu kecil kendi itu. Berbagai macam siksaan itu di alam sijin.
Tetapi kalau yang hidup bahagia, yang jiwanya termasuk jiwa yang soleh, insya Allah dia diberikan rumah, diberikan istana, diberikan tempat tinggal yang baik sambil menanti datangnya kiamat di padang mahsyar nanti. Begitupun kehidupan para wali, kehidupan para nabi di jiwa mereka di Ar-Rafiqul A'la, seperti Datuk Baginda mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ar-Rafiqul A'la, di maqamah mahmuda, di tempat di negeri yang tinggi, insya Allah di alam yang tinggi, alamul anbiya, alamul hakikat, alamul jabarut, itu negerinya Allah, al-malakuti ruwa, al-malakuti alamnya para malaikat, al-syariah alamnya para wali, alamul syahada. Jadi alam tingkatan-tingkatan alam ini banyak sekali untuk keluarga kita yang baik-baik, manusia, dan juga keluarga golongan manusia yang kurang baik, yang tidak baik. Yang makomnya para wali ditempatkan di alam para wali, yang makomnya para nabi ditempatkan alam para nabi. Sementara orang-orang manusia saleh biasa ditempatkan di alam arwah, di alam iliyin, dan sementara orang-orang manusia atau golongan manusia yang berbuat maksiat dan berdosa ditempatkan di alam sijil. Golongan yang dihitung di mizan pertimbangan di saat yaumil masyar, dan golongan yang tidak dihitung di yaumil masyar, di saat yaumil masyar. Ada beberapa golongan resmi sekitar 70-an ribu golongan tidak masuk dalam hitungan atau tidak dihisap. Dan 70 ribu ini membawahi 70 ribuan lagi. Dan itu pendapat para ulama, pendapat murabbi kita, pendapat para musyrik kita, insyaallah. Kemudian mari kita memandang dan melihat tiga kelompok besar ini. Pertama, kelompok yang masuk tidak melalui hisab atau perhitungan. Itu ada dua kelompok. Kelompok yang bebas hisab. Kelompok pertama, kelompok yang bebas hisab, yang tidak melalui perhitungan, langsung masuk ke surga. Ada satu kelompok juga yang bebas hisab, tidak melalui perhitungan, tetapi masuk langsung ke neraka. Kelompok mana yang bebas hisab, yang tidak melalui perhitungan, ini langsung masuk ke dalam surga insyaallah adalah pertama kelompok para nabi, kelompok para wali kekasih Allah yang mati syahid. Kemudian anak-anak kita yang masih kecil, yang belum balik, sudah meninggal dunia. Kelompok-kelompok ini luar biasa, insyaallah mereka mendapatkan tempat yang mulia di mata Allah sehingga bebas hitungan, tidak melalui mizan pertimbangan, tidak melalui hisab, mereka langsung masuk ke dalam surga. Begitu cepatnya, insyaallah. Kelompok orang-orang saleh, ahli ibadah yang memang sebagian besar persennya adalah merupakan hasanah, adalah merupakan kebaikan dan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dikasih mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tinggi derajat makom takwanya, insyaallah mereka ini adalah bebas, tidak melalui hitungan. Dan satu kelompok lagi itu tidak melalui hitungan, langsung masuk ke neraka. Itulah kelompok syirik, orang musyrik, orang kafir, dan orang munafik. Tiga jabatan dan tiga pangkat ini akan mengalami bebas hitungan tetapi langsung masuk ke neraka. Syirik, musyrik, munafik, dan orang kafir. Lalu ada satu kelompok ini yang dihitung melalui mizan pertimbangan adalah kelompok orang-orang saleh, tetapi potensi untuk masuk ke surga itu sedikit sekali, karena mungkin 11-12 lah dibandingkan dengan persentase atau jumlah akumulasi dari perbuatan dosa dan maksiatnya. Sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari teman-teman, sahabat, kerabat, insya Allah. Di saat kondisi itu masih membutuhkan bantuan daripada kerabat dan sahabat yang menolongnya, maka kelompok ini masuk dan tembus ke dalam surga, tetapi dalam keadaan perjalanan di atas mizan terseok-seok karena licin. Dan ya Allah ya Karim, hampir-hampir juga jatuh ke dalam lubang neraka, karena di bawah sirat itu ada neraka, ada nar, insya Allah. Maka mau dibilang mungkin amal baiknya ini sekitar 1000, amal buruknya mungkin sekitar 990, sehingga ada kelebihan 10 amal baiknya sehingga membuat dia tembus. Itu pun karena dapat pasokan bantuan dari keluarga, kerabat, handai taulan yang berada di alam itu, insya Allah. Maka kondisi inilah membuat mereka patutnya dihidup, layaknya untuk dihisab. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu maka untuk sementara
Kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan dunia, masih kita berada di alam pending. Kita berada di momen yang masih menunggu datangnya yaumil kiamat. Kita yang hidup pun tunggu datangnya kiamat. Kalau belum datang kiamat, maka kita dipindahkan ke alam barzah. Di alam barzah pun kita masih menunggu datangnya kiamat. Di alam barzah itu yang membuat kita menunggu di alam VIP, alam yang baik, alam yang membuat kita hidup tidak disiksa atau bahagia. Itu pada saat kita masih hidup, kita banyak berbuat amal. Maka kita masuk, kalau memang di alam arwah, maka alam arwah yang baik, alam iliyin, ruh kita ditempatkan di iliyin. Kemudian kalau memang yang tidak baik, maka ditempatkan di sijil. Lalu kalau kita dikelompokkan, dikategorikan hamba Allah yang baik, mendapatkan makom dan pangkat kekasihnya, maka kita di alam para wali. Kemudian ada yang bermakom di alam para nabi. Masya Allah, luar biasa, sambil menanti datangnya kiamat, tetapi kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa sepanjang hidup di alam barzah, sepanjang hidup di alam para wali, sepanjang hidup di alam para nabi. Begitupun mereka yang disiksa ketika mereka menjadi ruh yang tidak baik, menjadi jiwa yang kurang baik, jiwa bermaksiat, maka sambil menanti datangnya mizan pertimbangan, menanti datangnya hisab perhitungan amal baik dan amal buruk di yaumil mahsyar, mereka disiksa. Begitu.